Selamat siang Frater dan teman-teman. Jadi pada siang hari ini saya akan menjelaskan materi yang terkait dengan ragam gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Claudia Rizky Prativi. Saya biasa dipanggil Audi dan saya dari kelas 10A. Jadi langsung saja kita masuk ke penjelasan materinya. Nah, yang pertama itu ada pengertian masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama, bahasa, dan tradisi yang berbeda. Nah, di dalam masyarakat ini, keberagaman menjadi ciri khas yang membentuk interaksi sosial, baik dalam bentuk antar individu maupun antar kelompok. Nah, masyarakat multikultural dapat ditemukan di berbagai banyak negara di dunia, seperti Indonesia, Amerika Serikat, dan India. Yang kedua, ragam gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Nah, gejala sosial dalam masyarakat multikultural mencakup fenomena yang muncul akibat interaksi antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat tersebut. Nah, berikut ada beberapa contoh dari ragam gejala sosial. Yang pertama itu diskriminasi. Nah, diskriminasi terjadi ketika seseorang atau kelompok diperlakukan secara tidak adil berdasarkan ras, agama, etnis, atau asal-usul mereka. Nah, di masyarakat multikultural, diskriminasi seringkali terjadi karena perbedaan budaya dan agama. Misalnya, kelompok etnis minoritas yang seringkali terpinggirkan dalam lapangan pekerjaan maupun pendidikan. Yang kedua itu ada integrasi sosial. Nah, integrasi sosial itu terjadi ketika kelompok-kelompok dalam masyarakat multikultural berusaha saling memahami dan hidup berdampingan dengan damai. Nah, gejala ini mencakup munculnya kebiasaan-kebiasaan baru yang menggabungkan elemen-elemen budaya dari berbagai kelompok. Yang ketiga, asimilasi. Nah, asimilasi adalah proses di mana individu atau kelompok dari budaya yang berbeda menyatu dalam budaya yang dominan. Nah, tapi asimilasi ini tidak menghilangkan identitas asal mereka. Di masyarakat multikultural ini sering terlihat dalam bentuk pengaruh budaya dominan yang membuat kebudayaan lokal beradaptasi atau berubah. Yang berikutnya ada konflik antar kelompok. Nah, meskipun tujuan integrasi sosial adalah menciptakan kerukunan, dalam beberapa kasus perbedaan budaya dan agama justru menimbulkan konflik. Nah, misalnya itu ketegangan antar kelompok yang memiliki pandangan hidup, adat, dan agama yang berbeda bisa menyebabkan kekerasan sosial atau perpecahan. Berikutnya, yang terakhir itu ada toleransi. Jadi, toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam masyarakat multikultural. Nah, gejala sosial ini sering terlihat pada upaya untuk merayakan hari-hari besar agama yang berbeda atau melibatkan diri dalam situasi budaya yang berbeda. Yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Nah, yang pertama itu ada perbedaan budaya dan agama. Nah, keberagaman budaya dan agama seringkali mempengaruhi pandangan hidup individu atau kelompok dalam masyarakat. Nah, pemahaman yang tidak memadai tentang perbedaan ini dapat memunculkan diskriminasi atau stereotip negatif. Yang kedua, pendidikan dan sosialisasi. Nah, pendidikan yang diberikan kepada individu dalam masyarakat sangat berpengaruh dalam bentuk sikap terhadap perbedaan. Nah, pendidikan yang mengajarkan pentingnya keberagaman dan toleransi akan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik sosial. Yang ketiga, ada kebijakan pemerintah. Jadi, kebijakan pemerintah juga mendukung keberagaman dan inklusivitas seperti perlindungan hak minoritas dan dapat mencegah timbulnya diskriminasi dan konflik antar kelompok. Nah, sebaliknya, kebijakan yang tidak inklusif bisa memperburuk ketegangan sosial. Yang keempat, pengaruh media. Nah, media massa memiliki peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap kelompok tertentu. Nah, penyajian informasi yang tidak objektif atau diskriminatif dapat memperburuk stereotip dalam ketegangan antar kelompok. Yang kelima ada proses globalisasi. Nah, globalisasi membawa pengaruh besar terhadap masyarakat multikultural karena memudahkan pertukaran budaya dan informasi. Namun, globalisasi juga bisa memperburuk ketegangan jika tidak diimbangi dengan upaya menjaga identitas budaya lokal. Yang terakhir ada ekonomi. Jadi, ketimpangan ekonomi seringkali menjadi faktor pendorong terjadinya diskriminasi atau ketegangan antar kelompok.
Nah, ketika kelompok tertentu merasa terpinggirkan atau tidak memperoleh kesempatan yang sama, hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan konflik. Yang keempat ada akibat dari ragam gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Nah, adanya ragam gejala sosial dalam masyarakat multikultural dapat memiliki beberapa akibat yang positif maupun negatif. Antara lain, yang pertama akibat positifnya itu pemerkayaan budaya. Nah, keragaman budaya dalam masyarakat multikultural dapat memperkaya pengalaman sosial dan budaya masyarakat, membuka wawasan baru, serta meningkatkan kreativitas dalam seni dan kebudayaan lainnya. Yang kedua, peningkatan toleransi dan kerjasama. Nah, masyarakat yang mampu mengelola keberagaman dengan baik dapat menciptakan toleransi yang tinggi, meningkatkan rasa saling menghormati dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, inovasi sosial. Keberagaman dapat merangsang inovasi karena ide dan perspektif dari berbagai kelompok dan dapat digabungkan untuk menciptakan solusi yang lebih baik dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, dan pendidikan. Yang kedua, akibat negatif. Yang pertama itu diskriminasi dan ketidakadilan. Nah, ketidakmampuan untuk mengelola perbedaan dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi, ketidakadilan sosial, dan ketegangan antar kelompok yang akhirnya dapat memicu konflik sosial. Yang kedua, polarisasi sosial. Nah, jika perbedaan tidak dihargai, bisa terjadi polarisasi sosial, di mana kelompok-kelompok tertentu merasa terisolasi atau saling menjauhkan diri, yang menyebabkan kesenjangan sosial yang lebih besar. Yang terakhir, kehilangan identitas budaya. Asimilasi yang berlebihan bisa menyebabkan beberapa kelompok budaya kehilangan identitas asli mereka yang dapat menimbulkan rasa kehilangan atau keterasingan. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi, ragam sosial dalam masyarakat multikultural menunjukkan kompleksitas hubungan antar kelompok dalam masyarakat yang beragam. Nah, untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, penting bagi setiap individu untuk mengembangkan sikap toleransi. Nah, saling menghargai dan menjaga keseimbangan antar pelestarian identitas, budaya, dan integrasi sosial. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan media memiliki peran penting dalam menciptakan kesadaran sosial akan pentingnya keberagaman dan membangun masyarakat yang inklusif. Jadi, itu saja dari saya. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.